Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk semuanya. Gimana pagi ini? Semangat? Sudah sarapan? Ya, belum. Ya, ya. Agenda kita hari ini kemarin apa? Sudah bikin kelompok belum? Belum. Kenapa bikin kelompok? Diam semua. Ini ada yang belum masuk? Apa ada yang izin? Satu. Panas. Ada lagi? Berarti pertemuan ketiga. Selain Panisa ada yang izin lagi? Nggak ada. Masuk semua. Kemarin yang sakit ya? Iya. Mas, itu mati tuh. Sini. Gak ada yang mungkin atau nggak apal sama temennya ada mungkin. Ya, apa-apa aja ya. Nggak apal semua ya. Belum hafal. Ya, nanti sering berjalannya waktu pasti hafal juga ya. Kalian nanti biar temennya yang lain ngapalin ya. Ini absen satu dari absen satu ya. Terus Abdurrahman ada Aditya ada. Kemudian di paling depan nggak dapat bangku belakang. Alfian Jo. Oh ya, yang kemarin izin ya. Alika ada nggak? Oh, sorry. Amanda, Andika, ada Andita. Oh, kalau Andika nggak ada. Andika ada Maulana. Kenapa? Pas. Asyara ada. Denis ada Dian Ramawati. Dimas, Erik Jayanto, Fadil, Faris, Fatih Rahman, Kamar Zika Yasmara, Fauzan ada, Fazli ada, Ferdian, Indi Nur, Kaila, Kiara, Kumpung. Oh iya, izin ya kemarin ya. Latifah, Lionel, Maiswara, Melda, Muhammad Iqbal, Puroto Ainur, Martin Bezin, Radityo Akila, Arbanla. Oh itu. Panggilannya Tio. Oh iya. Rafaela Sri Magda, Ronaldo, Aldo, Umi Hasanah, Valencia, Vanessa, Sakit, Zahra. Tapi ada dua ya yang nggak masuk. Sudah pada apa tadi teman-temannya? Belum. Tapi Bapak sudah hafal beberapa ya nama-namanya yang beberapa kan ada yang unik, gampang banget. Kayak Adam, terus Fazli,
Iqbal, Melda, HR, itu juga nggak mau dengar. Nah, terus ada siapa lagi? Tio, Aldo, Fauzan, itu ingat apa? Itu berapa lupa ya? Apa nanti saya jalan waktu. Kenapa ini kelompoknya belum dibentuk? Ada yang mau menjawab salah satu? Kenapa? Dit, kenapa Dit? Kau nggak tahu. Asyara, kenapa kelompoknya belum dibentuk? Ada kendala? Oh, karena yang pertama mungkin waktunya satu hari, nggak malam kan. Yang kedua ada banyak tugas yang mungkin kita belum sempat mengelompok karena harus menjalankan tugas yang lain. Yang ketiga karena mayoritas kita semua belum kenal. Yang keempat karena kita belum ketemu yang namanya rutin satu. Udah masuk grup semua kan? Ada yang belum? Ada yang belum masuk grup WA? Udah semua? Ada satu. Oh, siapa? Andita. Andita. Aku belum Pak. Dikasih link itu biar join. Udah tukeran nomor kan? Koordinatornya siapa? Masa nggak ada? Pilih dong koordinator satu gitu. Adit mau jadi koordinator? Enggak. Kungkung mungkin? Coba aja. Jadi koordinator ya? Gak apa-apa. Ya justru biar ini aktif ya. Jo ya, berarti sepakat Jo semua? Sepakat enggak? Sepakat ya. Ada yang keberatan mungkin? Mau menggantikan? Dia mana? Enggak keberatan. Ada yang keberatan enggak? Pakat semua enggak? Kok diem? Pakat. Ya. Coba kamu ditutip jadi koordinator secara terpaksa berarti. Terpaksa enggak? Mau enggak? Jadi koordinatornya aja ya. Nanti buat yang belum masuk atau apa langsung nanti dikirimin linknya. Jadi terakhir kemarin apa? Sampai mana? Ya maksudnya dia berkelompok sosial. Maksudnya terakhir agenda kita kemarin apa? Materi sosial. Ya materi, terus suruh bikin kelompok. Ada tugasnya kan? Tugasnya berarti dikerjakan hari ini. Ya kan? Jadi nanti ada 3 jam, 1 jam berarti nanti lanjutkan yang kemarin dulu. Karena kemarin juga belum selesai. Terus 1 jam nanti membentuk kelompok sekalian mengerjakan tugasnya. 1 jam lagi kalau masih ada waktu nanti presentasi tugasnya. Tuh, oke, sepakat? Diam banget. Masih ngantuk apa? Sepakat ya? Nah, oke. Bagaimana perasaannya hari ini? Ada yang sedih nggak hari ini? Senang? Marah? Gak punya rasa? Bingung? Apa yang kamu rasakan hari ini? Apa? Gak ada? Masa gak ada sama sekali? Perasaan senang? Sedih? Bingung? Gak. Iqbal, gimana perasaanmu hari ini? Senang. Dibagi-bagi dong teman-teman. Kenapa hari ini senang? Fauzan, gimana perasaan hari ini? Biasa aja. Kenapa biasa aja? Enggak apa-apa. Yaudah sekolah kayak biasanya ya. Kegiatan sehari-hari. Oke, ada yang hari ini lagi sedih? Ada, berarti bisa mengikuti pelajaran ya. Ada yang lagi sebel, jengkel, marah? Nggak ada. Enggak. Enggak. Oke, berarti siap semuanya ya. Ada yang lagi galau ya. Berarti melanjutkan kemarin sampai
Ini udah tes. Kemarin kan Bapak sudah share ini di grup ya. Nggak ada yang mengerjakan post test dulu kan? Ada nggak? Nanti yang ngecek loh. Ini uji pengetahuan awal sudah kemarin. Oh ya, sampai ini ya, udah dibaca? Belum. Sudah dibaca belum? Yang belum baca siapa? Ya kan kemarin sudah kan? Sudah. Belajar berarti yang belum ya? Ya, sudah belajar, sudah dipahami ceritanya, sudah ditangkap maksudnya, maknanya. Ya, berarti ya kita coba dulu aktivitas hari ini. Ini kita suruh mengidentifikasi pernyataan tersebut. Jadi kalian bisa pilih benar atau salah dari pernyataan yang ada di depan. Nah, jadi diberikan tentang satu apa mau sukarela membaca di depan. Yuk, baca nomor 1. Benar atau salah? Benar atau salah? Terus nomor 2, coba nih. Ikut baca. Walaupun memiliki reaksi yang intens. Benar atau salah? Antara bila Bapak memiliki reaksi yang intens, benar atau salah? Yang lain benar atau salah? Benar. Oke, nanti saja jawabannya. Nomor 3, siapa Bal? Yang baca? Lionel. Oh, ini kok kui-kui pengen jadi cewek. Enggak benar. Lionel, nomor 3. Benar apa salah? Yang lain? Ada yang berbeda pendapat? Enggak? Enggak ada, berarti? Nah, saling berbagi identitas. Gimana tunjuk caranya? Satunya. Siapa? Oh, panggilannya Aran. Ya, nomor 4. Lihat ada? Antara anggota kelompok memiliki rasa saling ketergantungan. Benar. Berarti jawabannya benar semua ini? Berarti benar. Jadi kelas dulu. Jadi ini bisa disebut juga mungkin ciri-cirinya ya, kelompok sosial. Jadi kelompok sosial itu biasanya minimal terdiri atas 2 orang atau lebih. Kalau sendirian namanya bukan jomblo ya. Bukan. Ya. Jadi ya kalau sendirian yang namanya individu ya, bukan kelompok sosial, bukan masyarakat. Yang masyarakat itu terdiri dari individu-individu yang berkumpul, berkelompok, ya kan? Kalau dewe jenenge ijen. Ya. Jadi harus terdiri atas 2 orang atau bahkan lebih. Nah, harus ada interaksinya, harus ada hubungannya. Dengan ngomong sama dirinya sendiri. Ya, itu namanya halu kan. Ya. Kalau nomor 2, antara anggota kelompok memiliki interaksi yang intens. Intens itu apa? Selalu hubungan. Apa? Komunikasi yang terjalin Ya. secara baik. Ya, ada pendapat lain? Apa jam? Jadi mau ngomong dulu. Oh enggak. Ada pendapat lain? Fazli? Enggak ada. Jadi intens itu hubungannya itu apa ya? Mendalam, erat gitu. Jadi kalau kalian setiap hari ketemu sama bapak ibu guru, ketemu teman, terus seminggu berapa kali? 5 kan? Itu berarti hubungannya intens guys. Intens berarti tiap hari ketemu. Nanti mungkin ada yang namanya konflik nggak? Ya, pasti ada. Ada orang yang tiap hari ketemu nggak konflik?
mungkin entah itu teman, ya entah itu hubungan pasangan, pasti setiap hari ketemu pasti ada namanya konflik. Entah mulai dari hal yang kecil atau hal yang besar, ya, karena hubungan yang intens itu tadi. Terus ketiga, anggota memiliki kesamaan dan saling berbagi identitas. Tahu maksudnya? Jangan tahu maksudnya. Walaupun berbeda tetap satu tujuan. Ini kategorikan kan? Gimana maksudnya? Memiliki kesamaan dan saling berbagi identitas. Contohnya ya tahu saudara dan siapa teman dekatnya siapa? Ini siapa namanya orang biasa? Kiara. Saudara dan Kiara tahu rumahnya di mana. Orang tuanya tahu siapa. Intinya tahu latar belakangnya, ya kan? Tahu latar belakangnya dan memiliki kesamaan dan saling berbagi, jadi berbagi identitas, ya berbagi apa sih istilahnya? Ya profilnya tahu lah itu. Bibit bebet bobot biasanya, ya. Bibit bebet bobotnya tahu. Terus memiliki kesamaan, ya kan? Biasanya meskipun berbeda. Ya entah itu kesukaan makanannya berbeda, tapi pasti ada satu yang sama. Makanya dia membentuk koloni. Ya biasanya disebutnya koloni atau membentuk kelompok. Ya, kayak Zara sama Kiara berteman. Kenapa berteman? Dekat. Pasti kan ada satu yang klop gitu ya. Ada satu yang disukai. Entah itu suka dangdut mungkin, suka K-pop atau suka film-film romantis seperti itu. Nah itu pasti kan ada. Meskipun nanti dalam pertemanan itu pasti ada konflik juga, karena ada beberapa perbedaan pendapat, ada beberapa pikiran yang berbeda seperti itu. Ya. Terus nomor 4, antara anggota kelompok memiliki rasa ketergantungan. Kenapa? Kenapa dong? Kenapa antara anggota kelompok itu memiliki rasa saling ketergantungan? Karena memiliki saling mengandalkan. Ya, saling mengandalkan. Karena balik lagi backgroundnya, manusia itu makhluk sosial. Pasti ada rasa saling membutuhkan gitu. Tapi kalau udah berlebihan itu jadi apa? Kayak opo-opo, toksik. Makanya di istilah anak-anak kekinian itu biasanya ada yang namanya toxic relationship. Hubungan toksik itu apa sih? Hah? Oh iya, dengar itu hubungan baik gitu, hubungan tidak baik. Ya, toksik itu kan racun kalau di bahasa ilmiah, di bahasa biologi biasanya kan ada namanya toksik itu racun. Jadi racun itu istilahnya baik apa enggak? Kalau kita masukkan ke tubuh gimana? Apa yang terjadi? Ya, keracunan. Ya, gejalanya bisa mungkin muntah-muntah atau mungkin bisa yang langsung innalillahi. Ada yang mungkin bertahap seperti itu. Begitu juga dalam suatu hubungan atau relationship. Ya, kalau ada salah satu yang toksik atau menjadi racunnya, atau lebih ke, biasanya kan hubungan itu ada take and give, benar nggak? Ya kan, kalau kalian cuma give doang, nggak ada take-nya, jadinya kan toksik. Atau cuma take doang, tapi nggak ada give-nya juga, itu kan nggak akan terjadi sebuah hubungan. Ya, itu pasti dalam sebuah hubungan pasti ada yang take and give. Ya istilahnya bayari orang bedino bayari terus ya. Gantian kan. Nah, contoh kalau ke sekolah bareng naik motor, bensinnya kan gendanan. Masih cocok sih bayari. Akor bocah sudah tidak bayari. Nah itu
salah satu mungkin gampang contoh kecilnya ya, persepsinya yang bisa kalian ingat mungkin di sekitar kalian terkait hubungan sosial itu. Nah, lanjut ke nonton video dulu. Ini terkait dengan kelompok sosial. Jika aku membutuhkan sesuatu, aku akan meminta tolong sahabatku. Begitupun sebaliknya, kalau kamu memaksa aku tidak, aku memberikan mungkin pasti punya dong ya. Kita sebagai manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Manusia selalu hidup berdampingan, bahkan di dalam rumah pun ada yang namanya keluarga. Nah, hal tersebut dapat kami sebut sebagai kelompok sosial. Bahkan tanpa kamu sadari, kamu sudah bergabung dengan kelompok itu loh. Ada beberapa hal yang dapat membuat kita menciptakan atau bergabung dengan kelompok sosial. Yuk kita pelajari bersama. Sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu pengertian kelompok sosial di masyarakat. Banyak sosiolog di Indonesia maupun dunia yang telah mengungkapkan pemikiran mereka terkait pengertian kelompok sosial ini. Salah satunya menurut Jono Sukarto di dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Suatu Penata, bahwa kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Jadi, jika ada sekumpulan orang, kemudian mereka saling berinteraksi itu sudah dapat dikatakan sebagai kelompok sosial ya. Ada beberapa ciri-ciri yang bisa kamu pakai untuk membedakan kelompok sosial dengan kelompok lainnya di kehidupan sehari-hari. Kelompok sosial itu harus ada kesadaran bersama antar anggotanya. Selain itu, juga harus mempunyai kepentingan bersama, dan para anggota kelompok sosial juga harus memiliki perasaan bersama atau feeling. Adanya struktur tugas masing-masing dari dalam kelompok juga menjadi ciri dari kelompok sosial ini. Suatu perkumpulan bisa dikatakan sebagai kelompok sosial juga ada syaratnya loh, di mana syaratnya itu setiap anggota kelompok sadar bahwa mereka tergabung dalam suatu kelompok, yang artinya mereka yang tergabung dalam kelompok tersebut sadar untuk saling berinteraksi supaya tujuan kelompok dapat tercapai. Kemudian harus ada hubungan timbal balik antar anggota kelompok. Jadi mereka yang tergabung di dalam kelompok harus saling mendapatkan feedback. Syarat lainnya berupa adanya faktor yang dimiliki bersama, dapat berupa kepentingan bersama atau tujuan yang sama. Syarat yang terakhir adalah terbentuk dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk menjadi kelompok sosial, semua syaratnya harus terpenuhi. Jadi, jika hanya ada satu yang terpenuhi, tapi syarat lainnya tidak terpenuhi, maka hal itu tidak bisa dikatakan sebagai kelompok sosial ya. Sekarang, kamu sudah paham kan ya, apa itu kelompok sosial? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa untuk belajar selanjutnya. Sudah paham? Masih? Semangat dulu. Sudah paham atau belum? Sudah nggak bisa bilang lagi ya? Sudah jelas? Ju, udah paham Ju? Jadi kemarin nggak masuk ya Pak? Lagi. Sudah paham belum? Nah itu dari video tadi sudah merangkum sama pertemuan kemarin ya. Terus yang belum masuk kemarin itu
biar lebih paham lagi terkait kelompok sosial. Ciri-cirinya. Ada yang belum paham? Dan semua. Berarti post-test harusnya 100 nanti. Ya, insya Allah. Kemarin ada berapa ya? 4 ya. Yang dapat 100 pas P-test. Belum paham. Ya, dasar pembentukan kelompok sosial. Pertanyaannya adalah, apakah kelompok sosial terbentuk dengan sendirinya? Nah, berarti harus ada apa tadi? Ciri-cirinya di videonya tadi apa? Ya, kesadaran bahwa dia adalah kelompok. Terus apa lagi? Ada hubungan timbal balik. Ya, TNG itu tadi. Terus apa lagi? Ya, punya kepentingan bersama. Satu lagi apa? Ya, sama, satu tujuan dan kepentingan itu biasanya saling beriringan. Ya. Terus apakah kalian mengetahui dasar pembentukan kelompok pada cerita yang kemarin dibaca? Sudah baca kan? Yang kemarin? Ada yang mau bercerita soal bacaan kemarin itu? Belum kan? Tadi kemarin udah baca itu yang terkait cerita itu tadi. Teman baru di kelas yang baru. 5A. Bawa buku, yang bawa buku paket silakan bisa dikeluarkan. Atau semua? Tulis ini? Ya. Baca lagi, biar ingat. Kalian tahu dasar pembentukan kelompok sosial pada cerita itu apa sih? Bisa bercerita. Siapa namanya? Ada satu. Ada yang namanya Raja nggak? Ada apa? Ada. Dimas Raja. Dimas. Satu dan Raja. Tolong bacain yang bagian yang sini. Yang ini berarti yang depan. Yang intonasinya agak keras ya. Ya, sampai ini. Yang lain dengerin ya. Teman-teman di kelas yang baru. Hari ini aku bersiap menuju sekolah. Ragamku tidak lagi berwarna putih dan biru, tapi putih abu-abu. Kelasku pun bertambah satu tingkat, yaitu di kelas 10. Ketika masuk ke kelas baru, ada banyak orang seperti itu. Akan tetapi, aku tak mengenal siapapun dari mereka. Aku berharap mereka bisa menerimaku sebagai teman baru. Aku mencoba mencari tempat duduk. Sepertinya di pojok sana ada beberapa wajah yang tersenyum dengan buku. Peristiwa itu menjadi awal aku berkenalan dengan Gina, Koni, dan Ayu. Aku mulai berjabat tangan dengan mereka, mengenalkan namaku dan bercerita tentang latar belakangku. Kami mulai bertukar informasi lainnya hingga menemukan nomor telepon masing-masing. Oke, selanjutnya kita selanjutnya Raja yang dekat. Suatu ketika guru memberikan materi dan ketika kami membentuk kelompok, adanya beberapa tugas yang harus kami selesaikan. Saat itu Lina sibuk dengan telepon genggamnya, sementara aku, Tony, dan Aini harus kerja ekstra. Kami pun menegur Lina dan memintanya untuk berubah. Akan tetapi ia tetap tidak menyadari kesalahannya. Bahkan keesokan harinya Lina cukup berpindah tempat duduk. Ia tidak lagi duduk di sebelahku. Saat itu aku menyadari kami sepertinya tidak cocok dengannya. Ia terlihat lebih menikmati kehadirannya bersama kelompok yang baru.
Tiga, bukannya kan? Oke, kamu ditunjuk dari cerita itu tadi. Tolong ceritakan apa yang kamu tangkap ada argumenmu. Terkait cerita ini, pendapatmu aja. Gak bisa aku apa yang terjadi di cerita itu? Apa? Itu tadi kan udah dibacakan. Coba dibaca lagi. Gimana? Argumenmu terkait cerita itu, apa yang terjadi di cerita itu, terus hubungannya sama kelompok sosial apa? Tadi kan udah dibahas panjang kali lebar. Kan imbang ini. Karena alasannya kenapa? Tidak cocok. Ya di situ diceritakan nggak cocoknya kenapa? Karena itu dengan dari polisi dengan ini dengan Tony dan ini harus bisa ekstra input ini Ya, berarti terjadi namanya konflik. Ya, jadi konflik di situ. Ya, coba tunjuk satu lagi temanmu. Tunggu muda tadi yang lain. Fauzan tak? Siapa? Fauzan. Oh, Fauzan. Gimana Fauzan? Ceritakan argumen pendapatmu terkait itu. Hari teman baru. Jadi ceritakan dari awal ceritanya, kayak kamu cerita ke teman-teman dulu. Kalau ada kejadian itu, ya awalnya gimana? Enggak moro-moro, enak tabrakan langsung tabrakan itu kan enggak loh. Ya kan? Ceritakan dari awal. Ya. Kantor dan Aini Gitu. Terus kenapa alasannya itu padahal awalnya baik-baik aja. Jadi kelompoknya itu buat. Pernah nggak ngalamin kamu punya kelompok habis itu bubar? Pernah. Sering. Contohnya apa? Kamu punya kelompok apa dulu yang sekarang sudah bubar? Pertemanan kah? Apa? Teman. Ada namanya? Ada ya, geng apa gitu mungkin? Geng Nero. Kenapa? Alasannya kenapa kelompok itu bubar? Awalnya dibentuk apa? Tujuannya apa? Tegap dong. Kan tegap lah. Ngomong masalah ya. Pasti loh. Jadi dari SD sampai SMP. Ya mulai naik SMA itu berpecah-pecah. Oh ya. Ada satu toksik gak mau karena itu tiap seminggu sekali itu paling dia sedangkan masing-masing kan punya dunia sendiri, punya pacar, ada yang punya pacar, ada yang enggak, ada yang enggak itu enggak punya teman. Si X itu nggak punya teman. Si toksik itu yang cerita ini jangan itu. Enggak ada itu akhirnya kamu yang ini yang punya pacar itu. Ya. Coba bisa dikatakan. Terus yang terjadi selanjutnya? Udah akhirnya ya pecah. Ya itu enggak, pria itu enggak sama-samaan cuma gara-gara nggak mau ngumpul itu tadi. Enggak mau ngumpul. Jadi ya masih jaga. Ya, itu tadi ya kasih contoh ya Kak Majo ya. Itu contoh gampangnya yang ada di sekitar kalian yang mungkin kalian alami sendiri. Ya, karena perbedaan
sudah beda tujuan. Dulu masih senang-senang, sekarang sudah mikir masa depan. Ya, mungkin dulu masih bisa diajak hahaha, sekarang udah nggak bisa karena waktu. Mungkin ada yang dulu teman SMP kan pindah sekolah ikut ekstra pagi sampai sore, udah nggak bisa kumpul, pulang udah capek, ngantuk, pelajarannya numpuk kayak gitu. Mungkin di sekolah teman kalian agak longgar, pelajarannya nggak banyak jam kosongnya mungkin, sedangkan di sini kan ini banyak pelajarannya. Ya seperti itulah realitanya ya, kehidupan. Namanya ada pertemuan pasti ada bisa, tapi kadang ada nanti pertemuan baru lagi ya. Ada yang datang ngasih pelajaran hidup, ya kan? Ada yang datang untuk apa? Sehat sejenak, habis itu pergi lagi. Ya kan seperti itu kehidupan. Nah, kelompok juga seperti itu. Gak ada kelompok yang namanya abadi sampai mati, apapun itu. Ya, mau itu dalam sekolah, pekerjaan. Makanya nanti ada namanya kelompok primer dan kelompok sekunder. Ada nggak kelompok yang sampai ya apa ya, nggak ada taken game ibaratnya. Tadi kan udah jelasin di video kan, keluarga itu juga termasuk dalam kelompok sosial ya. Mungkin hanya keluarga, toh keluarga pun itu kadang nanti orang tua sudah tua, anaknya besar menikah ya, yang menemani orang tua ya siapa? Ya pasangannya ya. Kalau pasangannya sudah nggak ada ya anaknya. Itu yang kelompok sosial yang dalam ranah kecil tapi hubungannya masih long last time ya kan. Kalau pertemanan, ada yang menjamin pertemanannya dari SD sampai sekarang masih ada. Kuliah nanti mungkin kalian sekarang punya kelompok, kuliah nanti mungkin kalian punya kelompok baru. Bukan mungkin, pasti. Jangan seperti itu. Itu dasar pembentukan kelompok sosial. Dari cerita lagi. Nah, ini yang Bapak kasih bold merah itu intinya. Ya, dasar manusia adalah makhluk sosial. Meskipun sering dikatakan juga ada makhluk individu, ada, tapi sebagian besar manusia itu kegiatannya sehari-hari itu pasti berhubungan dengan orang lain. Sehari saja kamu di rumah ya nggak ada interaksi ya, nggak bermain gadget ya. Kalau kalian bermain gadget itu namanya juga interaksi. Ya itu juga kelompok sosial, meskipun itu di dunia maya juga kelompok sosial. Sehari aja kalian bisa nggak berinteraksi sama orang? Bisa. Karena punya nalurinya, kalian itu adalah makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri. Ya diingat-ingat, ini dasar pembentukannya. Karena manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu manusia selalu membutuhkan namanya kelompok sosial. Jadi kuncinya adalah poinnya di sini, tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan kelompok sosial. Kelompok sosial dapat terbentuk ketika individu saling berinteraksi, ada hubungan, ada komunikasi, ada kontak. Kontak itu bukan kontak HP. Tahu maksudnya kontak? Ya, hubungan langsung, baik langsung maupun tidak langsung. Ya, sekarang kan bisa kita berhubungan, punya teman kalau di era Bapak dulu. Maksudnya di zaman Bapak SMA dulu itu SMP SD itu ada yang namanya sahabat pena. Jadi tukar-tukaran surat kayak gitu. Ya, kalau dulu kan pakainya kantor pos, nanti tempel perangko kayak gitu, nanti tukar-tukaran sahabat pena. Kadang itu belum pernah ketemu sama sekali. Nah, kalau sekarang kan ada banyak ya aplikasi. Ada kalian pakai Umi TV juga bisa, ya interaksi sama orang luar negeri bisa kan? Nah, kayak gitu harus ada kontak baik itu langsung maupun tidak langsung. Terus mengenal, menemukan kesamaan, ya di banyaknya perbedaan itu pasti adanya kesamaan dulu. Dan menyadari kesamaan tujuan yang hendak dicapai.
sadar, ya, harus menyadari bahwa kalian itu bagian dari kelompok. Kalau nggak sadar itu ya sama aja kalian papasan sama orang di pasar. Itu kan kerumunan, banyak kan? Di pasar kan ketemu banyak orang. Apakah itu bisa disebut kelompok sosial? Ada interaksi di situ, ya kan, antara penjual dan pembeli, ya kan? Terus ada apa lagi? Jumlahnya lebih dari satu, banyak kan? Banyak banget, mungkin lebih dari satu lagi. Nah, tapi apakah itu bisa disebut kelompok sosial? Kenapa tidak? Karena itu kan sebenarnya aktivitas saat itu belum tentu itu kan jadi setiap hari dalam artinya itu membentuk kelompok yang memungkinkan mereka itu saling menjaga kan tidak setiap hari kita membeli sayur yang sama. Tidak setiap hari membeli sayur yang sama. Kalau tidak setiap hari ketemu mungkin enggak setiap hari ketemu, tapi tidak ada namanya interaksi. Maksudnya interaksi antara orang-orang itu ya interaksinya cuma jual beli, transaksional ekonomi, yang bukan hubungan saling membutuhkan, timbal balik. Ya timbal baliknya kamu ngasih duit ya sana ngasih barang gitu. Ya. Terus menyadari kelompok sosial terbentuk atas dasar kesamaan kepentingan, ingat-ingat ya, sama kepentingan, tempat tinggal bisa, keturunan, pengalaman atau ideologi. Itu. Jadi sama-sama punya kesukaan tadi, mungkin suku bisa nggak? Ya, ataupun ini apa sih namanya, keturunan, terah. Tahu nggak istilah terah? Tahu. Karena mbah-mbah kalian ke bawah itu nanti bude pade, nah, itu membentuk kelompok sosial. Kalau di Batak itu malah ada namanya marga, ya kan, simbolon, tapean, ya kan, terus apa lagi, banyak kan. Nah itu mereka membentuk kelompok-kelompoknya sendiri, seperti itu. Nah ini contoh kelompok sosial, tujuannya adalah menjaga kelestarian. Sekarang kita dulu cara sistem mengamankan melestarikan kawasan yang berdiri dengan mudah-mudahan secara tak terus dengan cara mistis dan secara ritual. Tulung Agung di Jawa Timur dijuluki sebagai Kota Marmer karena tambang batu alam itu sudah dikembangkan sejak era Hindia Belanda tahun 1934. Industri marmer skala rumahan menjamur menggantikan hutan dan tumbuhnya hutan. Penambangan dalam skala besar berdampak pada terancamnya ketersediaan air yang mengalir 700 hektar sawah di 4 desa di Kecamatan Campur Darat. Musim Gerham ini kita sedikit ada kekurangan untuk membagi air. Di tahun kemarin waktu ada penjarahan minyak itu ya sedikit ada kekhawatiran kita untuk kekurangan sumber air untuk lahan. Rusaknya hutan akibat penambangan dan pembangunan liar berimbas pada debit air yang berkurang drastis. Untuk menyelamatkan satu-satunya sumber air yang tersisa di kawasan ini, Persinero melakukan upaya penyadaran sekaligus menghidupkan kembali mitos yang masih melekat di Telaga Bulet. Salah satu penyelamatan lingkungan hidup di Telaga Bulet solusinya itu kita kembalikan lagi Pak dengan cara mistis, kita terbuka biar anak-anak organisasi berpikiran ternyata di Telaga Bulet sudah angker lagi, biasanya seperti ini. Upaya revoisasi dan menghidupkan mitos lokal ia lakoni sejak tahun 1998 bersama kelompok Ampar atau Habitat Masyarakat Peduli Alam Raya. Tak hanya lewat ritual, Persinero juga secara sengaja memperkuat mitos Cigam Jaya dengan menciptakan kesentraman di kawasan dalam ini. Kalau kita melihat sepi, memang ada sama aku dua di Gunung Besar, saya mendapat upah untuk meninggalkan padu. Ini maksud kami. Prinsip kami salah satunya untuk memperkuat hutan ini sekali.
Mitos yang dipercaya tentang Telaga Bulan berawal dari utuas seorang penggawa Majapahit bernama Jigam Jaya yang menemukan mata air untuk kebutuhan di permukiman yang baru dibukanya. Nasihatnya itu pun menjadi awal mula tradisi tahunan untuk memperpanjang siklus air atau dikenal sebagai ulur-ulur di Telaga Bulan. Aku bisa menemukan sumber mata air. Tolong air ini kami jaga, kami lindungi, biar bisa dikatakan anak cucu nanti. Banyu ini gawat-gawat ulur-ulur gak mungkin. Makanya di situ terjadilah kata ulur. Itu masalah yang merasakan kebutuhan dari air ini. Ini berburu-buru bahwa teman-teman ulur juga bersama-sama kepada Tuhan yang merasa bahwa telah dunia yang sangat perlu kita ingat bahwa lingkungan ini adalah berwarisan. Ini adalah kehidupan anak cucu kita. Makanya kalau kita PDP, kita harus menjaganya secara arif, secara bagus, dan secara bijaksana. Atas upayanya menjaga kelestarian alam, Karsimiro mendapatkan penghargaan Kalpataru pada tahun 2018. Kalpar juga dipercaya mengelola lahan hutan seluas 22,8 hektar oleh perhutani. Selain mengatur pengelolaan sumber air di Telaga Bulan, Karsimiro juga melakukan advokasi terkait aturan di daerah tangkapan air. Kearifan lokal yang dikembangkan di Telaga Bulan membuktikan mitos dan ritual bisa ikut membantu menjaga keharmonisan manusia dan alam. Ya, paham. Dari video tadi udah jelas ya. Itu tadi masuk dalam kelompok sosial nggak? Komunitas yang pelestarian alam tadi. Ya atau tidak? Ya. Tujuannya apa? Melestarikan alam dengan cara metodenya mitos. Melestarikan mitos. Ada nggak di sekitar kalian yang seperti itu? Ada nggak? Mungkin kalian pernah main di sekitar tempat tinggal kalian nggak ada? Atau kalian pernah main ke suatu tempat lihat pohon besar dikasih pohon itu pernah? Atau biasanya di hari-hari tertentu di perempatan itu ada yang tebar bunga, pernah lihat? Nah, fungsinya apa sih itu? Ada yang tahu nggak? Pernah nanya nggak? Fungsinya apa? Kepercayaan. Ya. Tapi tadi sama Karsimiro sudah dibuka ya. Itu kalau untuk dia itu adalah sebuah trik. Tujuannya apa? Untuk melestarikan alam. Kalau sekarang ditulis jaga lingkungan, jangan buang sampah di sini, orang tetap buang sampah apa? Nah, kalau dikasih kayak gitu, takut nggak? Takut kan? Berarti meskipun sekarang sudah zaman modern, era globalisasi, milenial, digitalisasi, masih banyak nggak sih yang percaya sama mistis? Masih kan? Sekitar kalian masih ada kan yang percaya seperti itu? Kalian sendiri percaya apa enggak? Ya. Tapi kalau ditakut-takutin kayak gitu, takut apa enggak? Ojo nyuning met kono. Sepada di eloni penunggune. Tetap nyuning kono. Ada yang percaya ada enggak? Ada yang berani, ada yang enggak. Tapi itu realitanya ya. Masih banyak yang percaya. Makanya kelompok tadi bikin namanya mitos untuk menjaga kelestarian alam. Seperti itu juga kalau kalian masih kecil, pernah nggak ditakut-takutin sama orang tua, mungkin sama tetangga kalian, mulai cuma maghrib atau digondol wewe. Kan sering banyak itu. Kalau makan jangan di depan pintu ya, kok rezeki ini seret, atau naik mangan segala tindak nih, kok kita enggak nanti. Sering dengar nggak itu? Mitos-mitos seperti itu. Kadang apalagi naik surau jemput omah, ya kan? Nah, mitos-mitos itu dibuat oleh orang-orang terdahulu, itu pasti ada tujuannya. Ya, meskipun caranya dengan cara metodenya seperti itu. Nah, perkembangan kelompok sosial ini adalah menurut Bruce Wayne Tuckman itu merupakan salah satu tokoh yang menemukan tahapan-tahapan dalam perkembangan tersebut. Jadi dalam kelompok sosial itu perkembangannya ada 1, 2, 3, 4. Yang kelima ini bentuk dari yang 4 itu. Jadi kalau tahapannya itu sebenarnya ada 4 itu, forming, terus apa lagi? Forming sama performing.
Nah, yang storming ini itu adalah apa ya, bisa dibilang nanti hasil dari ketiga yang tadi, yang storming, norming sama performing. Nah, kalau berjalan mulus, kalau tidak berjalan adanya konflik tidak terselesaikan, itu jadinya. Ini ada ketakutannya. Itu juga ada. Jadi gini, tahap awal itu adalah forming. Apa itu forming? Pengenalan, pembentukan. Ya, dibentuk dulu dari individu-individu yang terpisah, terus kumpul. Terus ke storming itu apa? Pernah dengan istilah brainstorming. Apa? Enggak jadi. Namanya siapa? Pernah dengar istilah brainstorming? Yuk kita kumpul brainstorming dulu. Ada yang pernah dengar? Belum. Jadi brainstorming itu kayak kita tukar pikiran. Storm itu kan aslinya bahasa Inggris, kalau disetarakan harga kan badai. Ya, tapi kalau ini bukan, maksudnya bukan badai. Jadi storming itu ya kalian kenapa storm diistilahkan badai ya, karena di tahap ini biasanya terjadi namanya konflik. Ya, kan? Ya bisa karena perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, sudah perbedaan kesamaannya sudah beda, itu bisa di tahap ini. Nah nanti storming, terus ini apa lagi selanjutnya? Norming itu pembentukan norma atau nilai, tapi bukan di masyarakat ya, di kelompok itu. Bisa dibilang gampangnya kesepakatan. Kayak tadi Ju, kesepakatannya apa? Dalam kelompok itu harus apa tadi kesepakatannya tuh? Kelompok itu kesepakatannya apa? Kantor ya kamu. Kesepakatan teman-temanmu tadi apa? Kenapa kelompok itu terbentuk? Harus sering ketemu, ya kan? Itu kesepakatannya kan harus sering ketemu. Tapi karena sudah berbeda pendapat, beda kepentingan, jadinya apa? Ini yang seperti ini. Ini kan gambarnya panahnya ke sana, pencar sendiri-sendiri. Karena tadi kesepakatannya nggak ketemu. Itu. Paham ya sampai sini? Yeah. Paham nggak? Apa bingung? Jadi ini tadi tahap apa yang forming? Kan. Terus yang ini forming. Ya, kita pikiran, ya ngobrol, tahu latar belakangnya, tahu kesamaannya, kesukaannya. Nah, terus yang ini, yang norming apa? Ya, norma, aturan, data aturan di kelompok itu. Kalau enggak kita ini aja storming, ternyata ada konflik, nggak cocok. Ya, ini baliknya ke sini, pembubaran. Tapi storming ternyata cocok, lanjut ke norming. Ternyata di norming ini nggak cocok, ya udah balik lagi ke sini, bubar, nggak jadi. Nah kalau di sini masih berlanjut, cocok ke tahap performing. Tahu nggak performing apa? Berarti calon raja apa? Ya intinya lah. Ya udah baca kan? Ya intinya kalau menurut kamu itu apa? Ya menunjukkan taksikol. Apa? Misi. Ya bisa dibilang ini kewajiban atau tugasmu. Taksi itu kan tugas. Jadi di tahap performing ini kalian sudah tahu tugas masing-masing. Ya, di kelompok tadi tugasnya masing-masing apa sudah tahu. Mungkin ada yang nanti tugasnya ngumpulin orang. Kalau di tahap pertemanan, tugasnya nanti ada yang ini broadcast di grup, ada yang jadi ini apa sebagai sing lucu-lucu nih kono, main jokes biasanya.
atau bagiannya main stiker-stiker lucu di grup itu kan contoh kecilnya ya, di perkenalan. Tapi kalau di pekerjaan kan sudah tahu tugas pokok dan fungsinya, tugasnya apa, ya apa, nah, itu lanjut ke sini. Tapi kalau ini nggak berjalan, ternyata tugas-tugasnya nggak dijalankan, nah, dikasih tanggung jawab nggak dilakukan, itu balik lagi ke sini, bubar lagi, ya. Sama kayak organisasi. Ya, kalau orang individunya nggak menjalankan tugasnya, ya udah, gitu. Arang atau arang? Enggak. Mau cuci muka dulu. Nah, oke, ini tadi connect itu adalah mulai saling mengenal, mendalami karakteristik satu sama lain dan menunjukkan citra positif. Pencitraan sih lah, ya kan? Pencitraan sih di awal-awal. Storming perbedaan pendapat, ide atau tujuan biasanya memicu terjadinya konflik. Kayak gitu. Storming konflik bisa teratasi. Terus membangun norma, struktur, sistem yang disepakati bersama. Sepakat. Kalau nggak disepakati, ya udah bubar berarti. Ya. Terus performing antara anggota kelompok dapat menunjukkan kinerja optimal. Ya, tahu di kelompok itu saya tugasnya apa sih, misinya apa gitu. Ya kan, contoh kalian main game yang ini apa sih istilahnya, yang berkelompok itu, ya entah itu mungkin main ML, Mobile Legends kayak gitu. Tahu kan tugasnya tanker itu mana, assassin mana, ya kan? Nah, tugasnya tidak dijalankan dengan baik, berarti apa? Kalah, wes bubar dari kan gak kacau liane, sinkron, ya kan? Jadi kayak gitu. Harus tahu tugasnya masing-masing dan menjalankannya dengan optimal. Kalau nggak optimal biasanya jangan berjalan. Journey, nah ini tahap 3 ini kalau nggak jalan pembubaran. Ketika konflik dan perbedaan pendapat tidak diselesaikan, seperti itu. Oke, jadi bentuk kelompok silakan dibentuk kelompoknya 4 orang ini. Ya, masih 2 ya, 35 berarti. Pokoknya profesional. Ya, silakan dibentuk kelompokan. Atau harus saya yang memilihkan, ya. Dimasukkan aja, nggak apa-apa. Nah, jadi 2 ya bentuk, nanti dimasukkan kelompok salah satu itu nggak apa-apa. Dikasih tahu nanti ya di grup atau chat personal juga bisa. Yuk dimulai dari sekarang ya, silakan menentukan sendiri kelompok. Masa harus mana sendiri yang membentuk, nanti nggak sesuai keinginan kalian. Silakan didiskusikan, aku kasih waktu 1 jam. Bukan kelompoknya tugas gak apa-apa. Silakan didiskusi. Gak apa-apa, jalan aja, gak apa-apa juga. Harus proporsional ya, 2 teman 2 cara. Yang 5 kayaknya satu aja, 37. Panas. Yang lain nggak? Siapa? Masalah bocor apa? Saya yang ini guys, bicara tentang kelompok. Ini harus proporsional ya, jangan
Oh, paling dulu ya. Itu dibalik dulu. Ayo kumpul dulu. Nanti kalau ada yang nggak proporsional dibagi lagi. Kumpul. Bandung. Bapak lihat bentuk Aku sama dia. Coba tanya. Mana kamu? Baju apa? Aku orang nggak ngerti. Tidak. Berapa? Ada orangnya. Ada. Dua. Bisa. Berikutnya ada salah satu sifat di bawah ini yang unik. Wadah super itu menghilang tanpa pasang. Tahu? Dalam satu 100 tahun berlalu dari kami segera anggota kelompok sangat terkejut atas kehadirannya hari ini. Tanpa ada kabar sedikit pun tidak akan datang hari ini. Tanpa dia tahu kalau hari ini harus datang supaya tetap dapat nilai. Wakil emosi akan jelas. Empeder adalah nol besar. Yuk, kita Agus Empeder. Dan anggota terakhir di kelompok kami adalah saya sendiri. Semua saya yang kerjain, saya yang tulis, saya yang cari bahan, saya yang ngeprint, saya yang menyiapkan PPT, saya yang presentasi hari ini, saya yang presentasi. Kita semua kita malam kami ini saya adalah 100.000% anjing. Udah ya, tadi pernah ngalamin semua kayak yang di video itu. Pernah, pasti pernah ya. Namanya kelompokan itu pasti karakternya beda-beda macam-macam.
Ya seperti itu juga dalam kelompok masyarakat, kelompok sosial juga seperti itu. Ya, ada yang memiliki kontribusi, ada yang sudah, ada yang ikut sama, ada yang mengerjakan semuanya ya. Oke, ini silakan dikerjakan. Soalnya sama kayak kemarin 5 soal postes. Ditulis ya itunya. Jadi PPT yang Bapak bagi kemarin ada harusnya kalau paham 100 semua ya. Apa ada Dari sini nggak bisa. Ini saja menyalin. Ini slash hostess kelompok sosial. Saya lupa absennya. Siapa? Baru itu. 26. Setelah 31 Adam 2 dan bergolong Pak 36 Pak saya berapa? 16 siapa namanya? Iqbal Muhammad Iqbal 28 bukan 18 Uzan berlari kan? Uzan 17 ya saya siapa? saya Pak saya sombong ya saya satu depannya siapa? Pura 29 saya Alika 5 saya Jo Pano apa Alfian 4 Pak Pentong Pak Pentong siap. Ada lagi? Udah ini semua? Kamu salah Pak dia. Ya, yang selesai udah ya ngumpulin ya. Yang file bisa langsung di-upload di grup. Yang hardfile bisa dikumpulin sama. Beneran ada yang dapat dong. Siapa?
Sama. Jangan bisa. Papa bilang cuma dibilang dari doang satu. Siapa yang pencet Kalau